Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas pentingnya menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW atau sunnah Rasulullah SAW. Di dalam materi yang terdahulu kita sudah membahas tentang pentingnya iman kepada Allah. Dan sekarang kita akan membahas tentang pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya iman kepada Allah dan Rasul itu tidak bisa dipisahkan dengan berkaitan dengan syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya apa? Syahadat itu adalah kesaksian kepada Allah, keimanan kepada Allah. Kalau dulu sudah kita membahas tentang kejayaan kemuliaan manusia itu hanya dalam agama. Agama ini bisa diamalkan kalau kita memiliki kekuatan iman, yaitu iman kepada Allah, meyakini satu-satunya zat yang berhak disembah selain Allah, meyakini tidak ada yang berhak ditundui, ditaati, dipatuhi, dicintai, diagungkan, dimuliakan kecuali Allah SWT. Tidak ada zat yang kuasa kecuali Allah yang maha kuasa. Artinya ini keimanan kepada Allah. Nah, iman untuk bisa tunduk kepada Allah, wujud iman itu adalah mentaati perintah Allah. Bagaimana kita bisa mentaati perintah Allah? Maka Allah turunkan Quran, dan yang bisa memahami Quran, yang telah mempraktekkan Quran itu adalah Rasulullah SAW. Diutusnya para nabi-nabi dan rasul ini untuk memberikan contoh kepada umat. Bagaimana kita mentaati Allah, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita bisa taat kepada Allah. Maka Allah utus nabi-nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syahadat ini adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Nah, ini menunjukkan suatu keyakinan. Kita ini meyakini, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan, kejayaan itu dengan mentaati Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW ini dua seandainya itu koin gitu, uang koin itu adalah sebelah angka dan sebelahnya gambar. Ini ada satu keharusan iman kepada Allah, syaratnya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka sebagai wujud wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kalau kita sudah meyakini bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah, ini bukan hanya sekedar di lisan. Oh, saya percaya kepada Rasulullah, saya iman kepada Allah, saya percaya pada Rasulullah. Gak sampai di situ saja. Tapi ini harus dibuktikan. Mencintai Allah, mentaati Allah, caranya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makna yang sesungguhnya apa? Kita meyakini bahwa satu-satunya jalan, hanya ada satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, keberuntungan, ampunan Allah. Itu satu-satunya jalan adalah hanya ada satu, hanya ada satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan hidup dunia akhirat, hanya mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain. Kan banyak jalan, tapi jalan ini tidak, jalan yang lain itu tidak ada jaminan, dan pasti tidak ada jaminan. Jalannya orang Yahudi, jalannya orang Nasrani, jalannya budaya kita, jalannya orang Jawa atau jalan kesuku-sukuan, itu enggak ada. Hanya satu jalan untuk dapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, yaitu mentaati Allah dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain.
Karena Allah sudah utus rasul-rasul. Ini maksudnya apa? Untuk membimbing umat ini bagaimana menempuh jalan yang sudah diridhoi oleh Allah. Jalan yang telah dapatkan kemuliaan. Untuk dapatkan kemuliaan, untuk jalan dapatkan kesuksesan, kemuliaan ke dunia akhirat. Ini jalannya hanya ikut sunnah Rasulullah. Ini makna kalau kita sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Tapi kesaksian kita ini harus dibuktikan. Kita harus yakin bahwa hanya satu jalan untuk dapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan. Kita ini hanya mengikuti sunnah Rasulullah, hanya ikuti cara hidupnya Rasulullah, hanya mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat yang lain menyatakan ini, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi seandainya kamu mencintai Allah, kul in kuntum, seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku ini adalah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Maka Allah akan mencintai kamu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini bukti ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan kemudian kita mengakui bahwa Muhammad utusan Allah, Rasulullah utusan Allah, maka syaratnya apa? Maka syaratnya fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Aku sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah, perilaku kehidupan Rasulullah ini suruh ikuti, mentaati Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian. Jadi hanya ada satu jalan untuk dapat kecintaan Allah, yaitu kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni kalian. Jadi maknanya apa? Kalau kita mencintai Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan ampunan Allah. Maknanya bahwa untuk dapatkan ampunan Allah ini adalah mengikuti sunnah Rasul. Tidak ada jalan lain kecuali hanya kita ikut sunnah Rasul. Jalan yang hidup, jalan yang dicintai oleh Allah, maka kita ikut sunnah Rasulullah. Jalan untuk dapatkan ampunan Allah, maknanya apa? Kehidupan yang dapatkan kecintaan Allah, kehidupan Rasulullah. Kehidupan yang dapatkan ampunan Allah adalah kehidupan Rasulullah SAW. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah ini maha pengampun dan maha penyayang. Supaya dapat kecintaan Allah, maka kita ikut sunnah Rasulullah. Ini makna yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengaku sebagai Muhammad Rasulullah, kemudian kita ikut sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan ampuni dosa kita, maka Allah akan mencintai diri kita, ampuni dosa kita, dan kita akan dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada kehidupan yang lain kecuali kehidupan yang dicintai oleh Allah adalah kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada kehidupan yang lain yang dapatkan ampunan Allah kecuali hanya ikut sunnah Rasulullah SAW, hanya ikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku cinta Allah kemudian kita tidak ikuti sunnah Rasulullah SAW, ini namanya pendusta, penipu, pembual, pembohong. Orang yang aku sebagai pengikut Rasul, kemudian amalnya, perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya tidak ikut sunnah Rasul, ini namanya pembohong, pendusta. Kita mengakui cinta pada seorang wanita, kemudian kita nggak gubris sama wanita ini, sama istri kita contohnya. Kita tidak mau menggauli, kita tidak memberi nafkah, kita tidak menyiapkan tempat tinggal, tapi kita mengatakan aku cinta kamu, tapi kita tidak peduli sama istri kita. Makin ini pembohong, pendusta, sama istri kita nggak diterima seperti itu. Kalau ngaku sebagai
sebagai apa? Pengikut Rasulullah SAW, mau tidak mau harus ikut sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini maknanya, yakin kepada Allah, maka caranya ikut sunnah Rasulullah SAW. Meyakini bahwa Allah yang berhak ditundui, Allah yang berhak dicintai, caranya adalah Muhammad Rasulullah. Dengan cara ikut sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita hanya iman kepada Allah, kemudian kita tidak ikut sunnah Rasulullah, ini namanya pendusta, nggak akan sampai kecintaan kita kepada Allah, nggak akan sampai kalau kita tidak ikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka penting dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Ayat yang lain menjelaskan, ini nukil bagian dari ayat. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faz fauzan adzima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fauzan adzima. Ini barang siapa mentaati Allah dan Rasul, jadi taat kepada Allah dan Rasul, faqad faz fauzan adzima, maka sungguh dia akan dapatkan kejayaan yang besar, kemuliaan yang besar, kesuksesan besar. Sukses besar, fauzan adzima, itu kalau kita mentaati Allah dan Rasul. Kalau kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya, mana mungkin kita kedapatan kesuksesan. Orang merasa sukses dengan ukurannya ini, itu, gelar yang panjang, kedudukan yang tinggi, pengikut yang banyak, tampilan, bodi yang cantik, yang tampan, kedudukan yang tinggi. Tapi kalau kita tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, ini bukanlah kesuksesan yang besar. Sukses besar itu kalau mentaati Allah dan Rasul. Ini menurut siapa? Menurut Allah dan Rasul. Jadi satu-satunya jalan untuk dapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat, maka mengikuti Allah dan Rasulnya. Bukan menurut pikiran kita sendiri. Hari ini orang memahami sukses itu kalau punya harta banyak, kedudukan tinggi, gelar yang panjang, keturunan bangsawan atau keturunan keturunan darah biru atau darah merah lah, seperti itu. Kesuksesan bukan di situ. Nah, kesuksesan itu kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya. Ini ukuran sukses menurut siapa? Menurut Allah. Bukan menurut pandangan kita hari ini. Kalau kita punya pandangan sukses itu dalam ini itu pasti salah. Karena yang menentukan itu siapa? Yang menentukan ukuran kesuksesan kebahagiaan manusia di dunia akhirat adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, yang punya hak untuk menentukan kesuksesan kita, bukan diri kita. Kita enggak terlibat. Ketika kita diciptakan Allah, kita tidak terlibat sedikit pun penciptaan diri kita. Maka yang berhak memerintah juga Allah. Dan berhak menentukan kemuliaan kesuksesan manusia dunia akhirat itu hanya Allah sendiri. Karena hak mutlaknya Allah. Maka penting kita mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, maka inilah kesuksesan yang besar. Sukses besar itu kalau kita mentaati Allah dan Rasul. Ini. Kemudian laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW ada uswah, ada suri teladan yang baik hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah. Terdapat suri teladan, ada contoh, ada contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarahu katsira. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat.
mengharap keridhaan Allah, mendapat kecintaan Allah. Bagi orang yang mau mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah pada hari kiamat. Wa dzakara katsira. Dan banyak orang yang banyak mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Jadi orang yang dapat berharap kepada keridhaan Allah, maka dalam diri Rasulullah SAW itulah kecintaan Allah. Ini yang berharap orang berjumpa dengan Allah dengan senang, dengan bahagia, kembali kepada Allah SWT di yaumul akhirah, dapat keridhaan Allah. Caranya adalah mengikuti contoh teladan kita Rasulullah SAW dalam segala aspek, dalam segala kehidupan. Kalau kita hari ini nggak tahu, tanya pada ulama. As'alu ala dzikri. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya, berbuat, beramal, bertindak, berucap, bertingkah laku, segala sesuatunya ikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Itulah bagi orang yang mengharap keridhaan Allah, maka pasti jalannya hanya ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada ahlinya, tanya kepada ulama, bagaimana kita berbuat, bagaimana makan, minum, tidur, 20 jam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ikuti sunnah Rasulullah dalam segala kegiatan kita, apa yang kita lakukan setiap hari. Ini ada contoh bagaimana Rasulullah SAW tidur, bangun tidur, bagaimana Rasulullah SAW qotailat, bagaimana Rasulullah SAW berias, berpakaian, perilaku, makan, tidur, ke belakang, berjalan, pandangannya, cita-citanya, kecintaannya, ikuti sunnah Rasulullah SAW, ikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ikut itu, ini pembual. Kita ngaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, tapi amal kita berseberangan, malah ikut Yahudi Nasrani. Nggak ada jaminan jalannya orang Yahudi, jalan orang Nasrani, jalan kebiasaan umumnya orang, nggak ada jaminan. Jaminan untuk dapatan kecintaan Allah dan Rasulnya, kesuksesan manusia dunia akhirat, jaminannya adalah ikut sunnah Rasulullah. Caranya adalah ikut sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian tadi lakot kana lakum fi rasulina. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian apa keuntungannya kalau kita ikuti sunnah Rasulullah SAW? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku. Jadi cara mencintai Allah dan Rasul, cara mencintai Rasul, orang yang meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk dapatan kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan, ampunan Allah, maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa hidupkan sunnahku, sunnati faqad ahabani, maka maknanya mencintai aku. Sungguh telah dia mencintaiku. Jadi orang yang cinta Allah, cinta Rasul itu orang yang mengikuti sunnah Rasul. Tanda cinta Rasul itu mengikuti sunnah Rasul. Bukan hanya sekedar di mulut, aku cinta Rasul, tapi amalnya nggak ikut sunnah Rasul. Nah, ini pendusta. Waman ahya, waman ahabani, dan barang siapa, waman ahabani, kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa mencintaiku, maka bersamaku di dalam surga. Jadi maknanya keseluruhan, barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Orang yang mencintaku akan bersamaku di dalam surga. Jadi tanda cinta ini adalah mengikuti sunnah Rasul. Cinta Rasul itu mengikuti sunnah Rasul. Berarti dia mencintai Rasul. Orang yang hidupkan sunnah Rasul berarti dia mencintai Rasul. Orang yang mencintai Rasul akan bersama Rasulullah di dalam surga. Ini janjinya
Rasulullah SAW. Orang yang mencintai Rasul itu mengikuti sunnah Rasul. Orang yang cinta Rasul akan bersama Rasulullah di dalam surga. Ini adalah hadis ya, hadis. Kemudian hadis yang lain, Rawal Baihaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahya sunnati indal fasati ummati falahu ajrus syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku indal fasati ummati di pada saat rusaknya umatku, falahu ajrus syahid, maka baginya pahala mati syahid. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ini di zaman rusaknya umat akan mendapatkan pahala mati syahid. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat ini sudah jauh dari Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita mampu menghidupkan sunnah Rasul, mengikuti contoh Nabi, ikuti contoh Rasulullah SAW di zaman yang rusak, fasadi ummati, kalau kita hidupkan sunnah Rasul di zaman rusaknya umatku, umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah tidak kenal lagi sunnah, bagaimana makan, bagaimana tidur, bagaimana bergaul, bagaimana menggauli istri, bagaimana bertetangga, bagaimana bermusyawarah, bagaimana bekerja sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana telah dicontohkan Rasulullah. Ini sudah banyak ditinggalkan oleh umat ini. Kemudian kita mampu menghidupkannya sunnah Rasulullah SAW, maka baginya pahala mati syahid. Pahalanya syahid. Makan, contohnya makan. Orang makan kebanyakan orang tangan kanan kiri maju semuanya. Tapi kalau kita bisa berusaha untuk menjaganya dengan makan dengan tangan kanan, kemudian dihabiskan bersih dengan halal, seperti itu dengan cara yang baik, tidak mubadir, seperti itu, kita mampu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Seperti ini kecil, tapi kelihatannya kecil, tapi pahalanya syahid. Jadi mati pahala syahid itu tidak harus mati terkorban di jalan Allah, tidak harus. Banyak untuk dapatkan pahala syahid. Kalau menurut hadis ini adalah kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Cara mendapatkan iman kepada Rasulullah SAW, ini caranya supaya kita iman kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bukan sampai di situ. Kesaksian kita bahwa konsekuensinya kita konsekuensi kalau kita mengakui bahwa Muhammad Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, konsekuensinya kita harus mengikuti sunnah Rasul. Nah, caranya bagaimana supaya kita ada kekuatan. Sekarang ini orang tahu agama ini baik, makan dengan tangan kanan itu baik, makan dengan duduk itu baik, makannya halal itu baik. Tetapi kenapa orang ini masih jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bahwa menutup aurat itu baik, membuka aurat itu jelek, itu banyak orang tahu. Tapi kenapa nggak ada kekuatan? Maka caranya supaya kita ada kekuatan, kemampuan untuk adapkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini, dakwahkan pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Mengajak orang-orang, kebanyakan anak, istri, keluarga kita, teman-teman kita, itu hidupkan sunnah Rasul. Di kantor contohnya kita makan dengan tangan kanan, dengan duduk. Pada saat sholat ada adzan sholat, waktunya sholat kita ingatkan teman kita, mari sholat aja, mengajak kita dengan sunnah Rasul menjaga sholat 5 waktu. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang dicontohkan Rasulullah SAW. Cara berpakaian, ajak teman kita bagaimana cara berpakaian, tutup aurat yang baik. Laki-laki itu selalu tutup aurat, perempuan selalu tutup aurat. Mengajak orang lain untuk hidupkan sunnah Rasul. Potong kuku, bagaimana cara potong kuku, bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur, doa-doanya juga, bagaimana ke toilet, ya seperti ini. Ini adalah sunnah Rasulullah. Walaupun itu kecil tapi nilainya besar, pahalanya syahid tadi. Mengajak orang lain, mendakwahkan. Dakwah itu kan mengajak.
menyampaikan sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang kecil-kecil nggak masalah, diajak, disampaikan. Ajak anak kita makan dengan tangan kanan, makan cuci tangan, makan yang bersih, duduk, tidak berjalan, tidak bicara dunia. Contohnya seperti itu. Nanti kan di belakang ada sunnah-sunnah Rasul, ada adab-adab sehari-hari. Nanti bab berikutnya akan dibahas. Itu adalah wujud bagaimana kita supaya kita ada kemampuan untuk hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dakwah, mendakwahkan ya, mendakwah. Dakwah ini tidak harus kita harus mengamalkan dulu. Justru kita mengajak orang lain supaya kita ini niatnya adalah supaya kita ini ada kekuatan untuk beramal. Ada kekuatan untuk beramal. Kalau kita mengajak, maka otomatis kita akan ada kekuatan beramal. Kita ada mengajak orang lain untuk jaga sholat, otomatis kita akan terjaga sholat. Sebenarnya mengajak ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Artinya dengan kesabaran, kalau kita mengajak orang lain, diri kita akan ada kekuatan untuk beramal. Orang lain amal atau tidak, yang penting kita sudah sampaikan, nggak masalah. Nggak masalah kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang berikutnya adalah dengan cara latihan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari 24 jam. Kehidupan 24 jam itu ada sunnah-sunnah Rasulullah, ada contoh dari Rasulullah SAW. 24 jam, contoh kita 24 jam apa yang kita lakukan. Contohnya kita bangun tidur. Dari bangun tidur apa yang kita lakukan? Kita mesti akan ke belakang, ke toilet. Bagaimana cara di toilet yang baik, bagaimana kecuali sunnah Rasulullah SAW ketika di dalam toilet. Habis itu kita bersuci, habis itu kita wudhu, contohnya kita wudhu. Cara wudhu pun dicontohkan Rasulullah SAW. Habis itu sholat ada contoh Rasulullah SAW. Kita berpakaian ada contoh Rasulullah SAW. Makan ada contoh Rasulullah SAW. Ada masak pun ada contoh Rasulullah SAW. Berhias, berpakaian ada contoh Rasulullah SAW. Kemudian kita di keluar rumah ada doa, misalkan kita akan mau bekerja, dalam keluar rumah apa doanya, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika kita berjalan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita di tempat pekerjaan apa yang dicontoh Rasulullah SAW. Semua. Kemudian kita akan semua aktivitas, berteman, bergaul, semuanya ada contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita kembali ke rumah, bagaimana kita masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, ada doanya. Di situ ada contoh Rasulullah SAW. Bagaimana kita di dalam rumah, cara berpakaian, cara berbicara dalam rumah, semuanya ada contoh Rasulullah SAW. Kita hidupkan 24 jam ini sehingga seluruh kehidupan kita ini sesuai sunnah Rasulullah SAW. Inilah kehidupan yang akan dicintai oleh Allah, kehidupan yang akan mendapatkan ampunan Allah. Hanya ikut sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti sunnah Rasulullah. Ini bagi orang yang mengharap keridhaan Allah, berjumpa Allah dengan keadaan Allah ridho, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mau menghidupkan sunnah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, resikonya nanti ditanggung sendiri. Ngaku ikut sunnah Rasulullah tapi makannya dengan tangan kiri, berjalan semuanya sendiri, makan asal makan, tidak dipikirkan halal haramnya dan sebagainya. Maka ikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, hidupkan itu sunnah-sunnah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita secara ketiga adalah kita berdoa kepada Allah, agar Allah beri kekuatan kita untuk menghidupkan sunnah. Ada kekuatan, kemampuan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang tahu tapi kita nggak amal. Kadang nyuruh anak kita makan dengan tangan kanan, tapi kita sendiri makan nggak pakai tangan kanan, sendiri pakai tangan kiri. Minum juga tangan kiri, berdiri lagi dan sebagainya. Nyuruh anak kita makan minum dengan duduk dengan tangan kanan, tapi bapaknya sendiri, ibunya sendiri makan malah tangan kiri. Ini juga enggak bagus. Maka kita berdoa agar Allah beri kekuatan kita, agar kita ada kekuatan untuk amalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Berharap apa? Dapat keridhaan Allah, ampunan Allah. Ini kurang lebihnya bisa ditanyakan kalau nggak paham.